Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2022 part yang keempat. Bagi yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Piridin dengan rumus C5H5N adalah suatu basa lemah dengan nilai Kb 2 kali 10 pangkat negatif 9. Sebanyak 100 ml larutan piridin 0,1 molar dititrasi dengan larutan HCl 0,05 molar dan perubahan pH-nya diamati dengan pH meter. Nilai pH dalam labu titrasi setelah penambahan 100 ml HCl adalah berapa? Oke, di sini ada C5H5N dan HCl, kita akan reaksikan dulu. C5H5N kalau ditambah HCl akan membentuk C5H5NHCl. Nah, selanjutnya kita akan menghitung mol masing-masing zat. Untuk mol piridin, rumusnya molaritas kali volume. Molaritas piridinnya adalah 0,1 molar, volumenya adalah 100 mili. 0,1 dikali 100 hasilnya adalah 10 milimol. Sedangkan mol dari HCl, molaritasnya adalah 0,05 dan volumenya adalah 100 mili. 0,05 dikali 100 hasilnya adalah 5. Kemudian kita akan MRS. Ingat, dalam MRS yang sebelah kiri tandanya dikurang, sedangkan yang sebelah kanan tandanya ditambah. Nah, tadi mol C5H5N adalah 10 milimol dan HCl adalah 5 milimol. Kita akan menentukan zat yang habis bereaksi. Zat yang habis bereaksi adalah yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Di sini yang lebih kecil adalah yang HCl, sehingga HCl akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol HCl di posisi R juga 5. Nah, untuk menentukan nilai mol yang lain, kita menggunakan perbandingan koefisien. HCl untuk koefisien 1, nilai molnya adalah 5. C5H5N koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya juga 5. Kalau kita kurangi hasilnya adalah 5. C5H5NHCl koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya 5 juga. Nah, setelah MRS, di sini ada sisa sebesar 5 milimol untuk C5H5N. Karena di sini ada sisa zat yang lemah, berarti kita menghitung pH-nya menggunakan konsep penyangga. Penyangga kalau diketahui Kb, maka kita akan mencari OH-. OH- rumusnya adalah Kb dikali mol basa per mol garam. Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 9, mol basanya di sini tadi adalah 5, dan mol garamnya juga 5. Sehingga ini bisa dicoret-coret, sehingga OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 9. POH itu rumusnya adalah min log OH-, berarti min log 2 kali 10 pangkat negatif 9, hasilnya adalah 9 min log 2. Untuk pH berarti 14 dikurangi POH, berarti 14 dikurangi 9 min log 2, hasilnya adalah 5 plus log 2. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang B. 2. Kadar aluminium di air laut adalah 1,08 mg per mili, maka endapan Al2O3 yang diperoleh dari 150 ml air laut tersebut adalah berapa? Oke, di sini yang diketahui kadar atau massa jenisnya adalah massa jenis dari aluminium, sehingga saya akan mencari massa dari aluminium dulu dengan rumus massa itu adalah Rho atau massa jenis dikali volume. Rho-nya tadi adalah 1,08, volumenya adalah 150. Sehingga 1,08 dikali 150 hasilnya adalah 162. Nah, yang ditanyakan di soal adalah massa endapan dari Al2O3. Maka kita akan menghitung menggunakan perbandingan. Sehingga di sini massa Al2O3 adalah MrAl2O3 per 2 kali ArAl. Kenapa 2? Karena di sini Al-nya ada 2 ya. Dikali massa Al. Nah, MrAl2O3 berarti saya jabarkan langsung saja. Di sini 2 dikali 27 untuk ArAl, kemudian 3 dikali 16 untuk ArO, per 2 kali 27 dikali 162. Nah, ini adalah 102 dibagi 54 dikali 162. Hasilnya adalah 306 gram. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C.
Nomor 3, dalam senyawa, atom Mn dengan nomor atom 25 dapat memiliki bermacam-macam biloks. Ada plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, dan plus 7. Pertanyaannya, konfigurasi elektron Mn3 plus adalah yang mana? Oke, ini untuk konfigurasi dari unsur-unsur yang memiliki nomor atom 21 sampai 30, ini tidak bisa langsung. Jadi kita harus konfigurasikan dulu ketika normal atau ketika belum bermuatan. Nah, 25 Mn kalau kita konfigurasikan itu adalah Ar4s2 3d5. Nah, setelah kita konfigurasikan baru kita urutkan tingkat energinya. Jadi tingkat energi antara 3D dan 4s ini lebih tinggi 4s sehingga urutannya adalah Ar 3d5 4s2. Nah, setelah ini barulah kita tentukan konfigurasi untuk Mn3+. Plus di sini artinya dia adalah melepas elektron. Karena tanda positifnya adalah 3, berarti dia akan melepas 3 elektron. Nah, melepasnya dari yang paling luar ya. Jadi 2 elektron dilepas dari kulit 4s, 1 elektronnya dari 3D. Sehingga akan menyisakan konfigurasi Ar3D4. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang E. 4. Reaksi antara 1 propanol dan larutan K2CrO4 dalam suasana asam menghasilkan senyawa A. Jika senyawa A dicampur dengan etanol, lalu ditambah dengan 2 tetes H2SO4 dan dipanaskan, maka akan dihasilkan apa? Nah, di sini tadi kan dia 1 propanolnya direaksikan dengan K2CrO4. Jadi kalau ada alkohol, ol ini kan adalah suatu alkohol, direaksikan dengan suatu senyawa yang memiliki O atau dalam hal ini K2CrO4, berarti kita akan melakukan reaksi oksidasi. Nah, kita gambar dulu 1 propanol. 1 propanol ini gambarnya ini. CH3, CH2, CH2OH. Nah, jika OH-nya menempel di CH2, ini termasuk ke dalam alkohol primer. Nah, alkohol primer kalau dioksidasi ini bisa menghasilkan 2 tahap ya. Yang pertama itu akan menghasilkan aldehid. Kemudian kalau dalam suasana asam berarti dia adalah oksidasi lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, kita akan oksidasikan dulu untuk 1 propanolnya. Jadi CH3, CH2, CH2OH kalau dioksidasi akan menghasilkan propanol, jadi akan menghasilkan CH3, CH2COH, dan oksidasi lanjut dalam suasana asamnya akan menghasilkan asam propanoat dengan rumus CH3, CH2COOH. Jadi ini adalah senyawa A-nya ya. Nah, itu akan saya campurkan dengan etanol. Jadi CH3, CH2COOH akan ditambah dengan etanol. Nah, eta ini jumlah C-nya 2 dengan rumus CH3, CH2OH. Nah, di mana suatu asam karboksilat kalau ditambah dengan alkohol akan menghasilkan ester plus air. Atau kita sebut dengan reaksi esterifikasi. Nah, sehingga akan menghasilkan CH3, CH2COO, CH2, CH3. Nah, di sini CH2, CH3 itu adalah etil, kemudian yang ini jumlah C-nya 3 itu adalah propanoat. Sehingga nama esternya adalah etil propanoat. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Sebanyak 40 gram NaCl tercampur dengan 230 gram KNO3. Campuran garam tersebut dilarutkan ke dalam 100 gram air pada suhu 100 derajat Celcius. Grafik kelarutan garam terhadap temperatur disajikan pada gambar di atas. Jika campuran tersebut didinginkan sampai suhu 10 derajat, maka massa garam yang mengendap adalah berapa? Oke, di sini ada NaCl ya yang tadinya adalah 40 gram. Dan ada KNO3, ini nilai massa awalnya adalah 230 gram. Nah, untuk mencari massa garam yang mengendap, kita akan mencari massa garam yang bereaksi dulu. Nah, tadi soal mengatakan di sini dia didinginkan sampai suhu 10 derajat. Nah, saya akan ke NaCl dulu ya. Jadi NaCl di suhu 30 derajat. Nah, ini kalau saya tarik garis, nah ini adalah garisnya NaCl itu berada di angka sekitar 30. Nah, itu adalah massa yang bereaksinya. Jadi untuk NaCl saya kurangi 30, maka hasilnya adalah 10 gram. Sedangkan yang KNO3 ini grafiknya yang ini. Nah, di suhu 10 derajat itu nanti dia bertemu dengan, nah di sini nih titiknya.
Ini adalah angka 20 gram. Jadi massa KNO3 yang bereaksi adalah 20 gram. Nah, berarti kita kurangkan 230 dikurangi 20 gram, hasilnya adalah 210 gram. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah 10 gram NaCl dan 210 gram KNO3, yaitu pilihan yang B. 6. Baju yang kotor karena noda membandel atau menempelnya warna yang tak diinginkan dapat dibersihkan dengan klorok. Klorok mengandung hipoklorit yang bersifat racun. Wikan melakukan analisis iodometri untuk menentukan persentase massa hipoklorit dalam 2 gram sampel klorok tersebut. Dengan reaksi sebagai berikut, pertanyaannya perubahan bilangan oksidasi Cl pada reaksi di atas adalah berapa? Oke, di sini saya hanya akan menyalin reaksi yang ada Cl-nya, yaitu reaksi pertama ini ya. OCl- ditambah 2H plus ditambah 2I- menjadi I2 plus Cl- plus H2O. Karena yang ditanyakan hanya biloxnya Cl, berarti yang akan saya cek hanya yang Cl saja. Oke, di sini hanya yang OCl- dan Cl- aja. Oke, dalam OCl- karena di sini ada muatan -1, maka sama dengannya adalah -1. Kemudian ini biloxnya selalu -2. Nah, -2 tambah berapa agar -1, hasilnya adalah +1. Kemudian di Cl-, bilox Cl-nya adalah -1. Sehingga bilox Cl-nya adalah +1 menjadi -1. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. 7. Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari monomer asam amino melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Sebanyak N molekul asam amino alanin dengan rumus CH3CHNH2COOH dengan MR89 mengalami polimerisasi menghasilkan polipeptida dengan massa molekul relatif 1438 gram per mol. Pertanyaannya, jumlah molekul atau N dari alanin yang membentuk polipeptida adalah berapa? Oke, di sini berarti kalau ada suatu monomer ya, sekian kali monomer atau dalam hal ini asam amino ditambah asam amino itu akan menghasilkan suatu polipeptida plus H2O. Jadi ada pelepasan satu molekul H2O setiap penggabungan dua asam amino. Artinya ketika saya ada penggabungan N kali asam amino, maka akan menghasilkan suatu polipeptida dengan pelepasan N-1 H2O. Oke, di sini tadi asam aminonya adalah alanin, sehingga N dikali MR-nya alanin nanti, dia akan membentuk polipeptida ditambah N-1 H2O. Oke, berarti di sini kita tinggal masukkan N dikali MR alanin sama dengan MR polipeptida ditambah N-1 dikali MR H2O. MR alaninnya tadi sudah ada yaitu 89. Sehingga 89N ini sama dengan MR polipeptidanya adalah 1438 ditambah N-1 MR H2O kita harus tahu ya, yaitu 18. Sehingga 89N sama dengan 1438 ditambah 18N min 18. Kita pindah ruas sehingga 89N dikurangi 18N sama dengan 1438 dikurangi 18. Sehingga 71N sama dengan 1420, N-nya adalah 1420 dibagi 71, hasilnya adalah 20. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang E. 8. Wikan akan melakukan penyepuhan besi atau Fe dengan perak atau Ag. Saat melakukan penyepuhan, elektroda dan larutan yang harus digunakan Wikan adalah apa? Oke, konsepnya dalam suatu penyepuhan, ini nanti logam yang akan disepuh ini bertindak sebagai katoda, dan logam yang menyepuh ini bertindak sebagai anoda. Nah, di sini tadi kan Wikan melakukan penyepuhan besi dengan perak, berarti kan yang disepuh adalah besi, sehingga yang bertindak sebagai katodanya adalah besi atau Fe, dan yang menyepuh adalah perak atau Ag. Sehingga katoda Fe, anoda Ag, kalau tidak pilihan A ya pilihan B. Nah, bagaimana dengan larutan elektrolit yang digunakan? Dalam penyepuhan, untuk larutan elektrolitnya ini harus mengandung ion dari logam yang menyepuh. Nah, tadi kan yang menyepuh adalah Ag, berarti larutan elektrolitnya harus mengandung Ag. Di sini yang mengandung Ag adalah pilihan yang A, yaitu larutan elektrolit AgNO3. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang A.
9. Diketahui diagram tingkat energi berikut. Pertanyaannya, entalpi pembentukan standar gas CO2 adalah berapa? Oke, di sini kan kita tahu ya kalau dari grafik berarti total dari atas sampai bawah, atau dalam hal ini adalah delta H1 itu sama dengan penambahan dari atas ke tengah ditambah tengah ke bawah. Atau dengan kata lain nanti delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kita tinggal masukkan angkanya, delta H2-nya adalah min 222 dan delta H3-nya adalah min 566. Berarti min 222 ditambah min 566 hasilnya adalah min 788. Tapi hati-hati, min 788 ini untuk pembentukan CO2 sebesar 2 mol. Nah, padahal di soal ini diminta untuk nilai entalpi pembentukan standar. Kalau standar itu pasti ketika dia 1 mol. Berarti ketika 2 mol itu min 788, untuk 1 mol berarti min 788 dibagi 2. Hasilnya adalah min 394. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang D. 10. Wadah A diisi dengan larutan NaCl 0,2 m dan wadah B diisi dengan larutan CH2OH2 0,2 m yang dipisahkan dengan membran semipermeabel C seperti pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya, peristiwa berikut yang akan terjadi adalah yang mana? Oke, di sini kalau ada suatu percobaan yang menggunakan membran semipermeabel, ini adalah percobaan osmosis, di mana konsep dari osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut. Pelarut ini secara umum air ya, misalnya air bisa juga pelarut yang lain, melalui selaput semipermeabel dari konsentrasi rendah atau yang encer ke konsentrasi yang tinggi atau pekat. Nah, berarti kan kalau kita lihat dari konsep osmosis yang berpindah apa, berarti pelarut. Pelarutnya apa? Di sini air. Nah, dari pilihan jawaban A sampai pilihan jawaban E yang ada airnya, yang airnya berpindah ini hanya pilihan A atau pilihan yang B. Nah, kita tinggal analisis dari pilihan A dan B mana jawabannya. Oke, tadi konsepnya harus berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, di larutan A ini kan ada NaCl. NaCl ini kan termasuk elektrolit. Sedangkan B ada CH2OH2. Karena dia mengandung CHO berarti dia adalah suatu non-elektrolit. Nah, untuk elektrolit mencari jumlah partikelnya ya, nanti kita harus kalikan dengan jumlah ionnya. Nah, di sini kan NaCl, Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Berarti nanti nilai molaritasnya yaitu 0,2 saya kali dengan 2. Karena jumlah ionnya ada 2, 1 Na dan 1 Cl. Totalnya adalah 2, sehingga 0,2 kali 2 hasilnya adalah 0,4. Sedangkan B karena non-elektrolit maka nilai jumlah partikelnya, nilai molaritasnya itu sendiri yaitu 0,2 m. Nah, di sini konsentrasi yang lebih rendah adalah yang di wadah B ya, atau dalam hal ini CH2OH2, yang lebih tinggi adalah yang NaCl di wadah A. Berarti dengan kata lain nanti air akan berpindah dari wadah B menuju wadah A. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Selanjutnya, informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 11-13. Sebanyak 500 ml ZnNO32 0,3 m dielektrolisis dengan elektroda karbon seperti pada gambar di samping. Melalui larutan ZnNO32, dilewatkan arus sebesar 1,93 ampere selama 25 menit. Pertanyaannya, pernyataan yang benar untuk reaksi yang terjadi adalah yang mana? Oke, pilihan A, massa anoda bertambah. Nah, untuk mengecek apakah massa anodanya bertambah atau tidak, kita tinggal lihat di gambarnya ini ya. Ini adalah gambar suatu elektrolisis. Nah, di sini terlihat bahwa elektron ini kan arahnya ke katoda. Berarti dengan kata lain, elektron itu mengalir dari anoda menuju ke katoda. Nah, berarti kan dengan kata lain, anodanya ini akan melepaskan elektron terus-menerus. Nah, kalau anodanya melepaskan elektron terus-menerus, maka massa dari anodanya otomatis akan berkurang. Sehingga pilihan A ini salah ya.
bukan bertambah tapi harusnya berkurang. Kemudian pilihan B, terbentuk gas NO2 di anoda. Untuk mengecek gas apa yang terbentuk di anoda, maka kita akan tentukan reaksi elektrolisisnya. ZnNO32 kalau diionkan menjadi Zn2+ plus 2NO3-. Ion positif akan bereaksi di katoda, jadi Zn2+ akan bereaksi di katoda, sedangkan NO32- akan bereaksi di anoda. Nah, kita mulai dari katodanya. Tadi katodanya ada Zn2+, karena dia bukan dari golongan 1 atau 2A, maka dia akan bereaksi dengan reaksi Zn2+ plus 2 elektron membentuk Zn. Sedangkan di anoda, di sini kan ada ion NO32-. Nah, tadi elektrodanya adalah elektroda karbon, di mana kita tahu bahwa elektroda karbon atau C ya ini, itu adalah suatu elektroda inert. Nah, kalau elektrodanya ini adalah elektroda inert, berarti kita harus cek apakah ionnya ini punya O atau tidak. Nah, ternyata di NO32- ini memiliki O. Nah, kalau ionnya memiliki O, maka dia tidak akan bereaksi. Yang akan bereaksi adalah air. Dengan reaksi 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Nah, di sini yang terbentuk di anoda adalah gas oksigen. Sehingga pilihan B jelas salah ya. Oke, pilihan C, di sekitar anoda terbentuk larutan AgNO32. Tidak ya, tadi di sekitar anoda adanya gas oksigen, di sini yang terbentuk. Kemudian untuk yang pilihan D, di sekitar anoda pH-nya bertambah. Kalau pH berarti kita harus perhitungan. Pilihan E, di sekitar anoda terbentuk gas oksigen. Benar ya, ini tadi oksigen yang terbentuk. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang E. 12, perubahan massa di katoda adalah berapa? Oke, tadi di katoda terbentuk Zn ya dari reaksi sebelumnya. Nah, katoda kan di sini elektronnya menuju ke katoda. Berarti kan dengan kata lain, katoda akan menerima elektron terus-menerus. Kalau dia menerima elektron terus-menerus, maka nanti massa di katoda akan bertambah. Nah, di sini berarti yang bertambah kalau tidak pilihan A, pilihan C, ya pilihan E. Nah, untuk menghitung massa yang bertambah, kita bisa menggunakan hukum Faraday. Karena di sini arusnya dalam satuan ampere, berarti kita menggunakan rumus yang G sama dengan I kali T per 96500 dikali AR per N. Nah, nanti untuk N-nya di sini adalah bilox atau muatan dari logam Zn-nya ya. Di sini kan Zn-nya tadi dari reaksi di katodanya kan muatannya 2+, maka nanti nilai N-nya adalah 2. Oke, kita tinggal masukkan saja. Nilai I-nya adalah 1,93 ampere. Kemudian T adalah waktu, harus dalam detik. Di sini 25 menit, berarti kalau biar detik masih saya kali 60 per 96500 dikali 64 per 2. Di sini hasilnya adalah 0,96 gram. Nomor 12 berarti jawabannya adalah pilihan yang C. Di katoda akan ada penambahan massa sebesar 0,96 gram. Terakhir nomor 13, setelah arus listrik diputuskan, maka perubahan massa di anoda adalah berapa? Oke, di sini ada kata kunci arus listriknya diputus. Artinya kalau arus listriknya diputus sudah tidak ada aliran elektron ya. Berarti kan kalau diputus artinya reaksi berhenti dan tidak ada aliran elektron, maka dengan kata lain tidak akan terjadi perubahan massa di anoda maupun di katoda. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal prediksi UTBK TKA Kimia tahun 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.